Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Permintaan itu datang terlalu tiba-tiba. Bahkan untuk ukuran Bu Ratna yang memang terbiasa memberi perintah tanpa banyak penjelasan. Pagi itu, saat Siska masih mencoba menyelesaikan laporan kantor sebelum berangkat kerja, teleponnya berdering. Nama ibu mertuanya muncul di layar, diikuti nada bicara yang tak memberi ruang untuk menolak. Temani ibu ke dealer mobil sekarang. Sopirmu kan libur, kata Bu Ratna singkat, seolah waktu dan rencana Siska tak pernah ada. Siska menutup telepon dengan perasaan mengganjal. Ia sebenarnya lelah. Semalam ia hampir tak tidur karena Ardi, suaminya, kembali membatalkan pulang dengan alasan pekerjaan luar kota. Alasan yang sudah terlalu sering diulang hingga kehilangan bentuk. Namun, seperti biasa, Siska memilih diam. Diam adalah caranya menjaga rumah tangga tetap terlihat utuh. Dealer mobil itu luas dan dingin, dengan lantai mengilap dan bau khas interior baru yang menyengat hidung. Siska berjalan setengah langkah di belakang Bu Ratna, posisi yang sudah lama ia pahami sebagai tempatnya. Ibu mertua itu tampak bersemangat, jauh berbeda dari sikap dinginnya di rumah. Tumit sepatunya berdetak cepat, seolah ia sedang menuju sesuatu yang telah lama ditunggu. Lalu Siska melihatnya. Seorang perempuan muda berdiri di dekat sebuah mobil hitam mengilap. Rambutnya tergerai rapi. Pakaiannya sederhana tapi jelas mahal. Perempuan itu tertawa kecil saat Bu Ratna mendekat. Lalu spontan meraih lengan wanita yang sudah dianggap Siska sebagai orang tuanya sendiri. Terlalu akrab. Terlalu natural. "Oh, ibu datang," seru perempuan itu ceria. Nada panggilan itu membuat langkah Siska terhenti sesaat. Ia mengenali panggilan itu, panggilan yang sama yang ia gunakan selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati dan penuh usaha. Bu Ratna membalas senyum perempuan itu dengan kelembutan yang jarang Siska terima. "Iya, Nak. Ini yang ibu ceritakan kemarin," kata Bu Ratna, lalu baru menoleh ke arah Siska. "Siska, ini Maya. Teman Ardi." "Teman," kata itu menggantung di udara, terasa hampa. Siska mengulurkan tangan, senyum sopan terpasang otomatis. Maya menyambutnya dengan genggaman ringan, matanya meneliti Siska tanpa ragu, seolah sedang menilai sesuatu yang tak perlu ia ucapkan. "Senang akhirnya bertemu," kata Maya. Nada suaranya ramah, tapi ada kepercayaan diri yang sulit diabaikan. Siska mengangguk. Dadanya terasa sedikit sesak, tapi ia memaksa napasnya tetap teratur. Ia menatap Bu Ratna, mencari penjelasan yang tak pernah datang. Ibu mertuanya justru sibuk membicarakan spesifikasi mobil dengan seorang sales. Sesekali meminta pendapat Maya, hampir tak melibatkan Siska. Perlahan, Siska merasa dirinya menghilang dari percakapan. Ia berdiri di sana, hadir secara fisik, tapi tak pernah benar-benar dianggap. Ini bukan perasaan baru, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tarikan halus di dalam dadanya, seperti peringatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat Bu Ratna dan Maya duduk berdampingan di kursi tamu, kepala mereka saling mendekat. Siska menangkap sepenggal kalimat yang membuat punggungnya menegang. "Ardi pasti setuju, kan?" tanya Maya pelan. "Sudah ibu atur," jawab Bu Ratna cepat. "Kamu tenang saja." Tak ada nama Siska di sana. Tak ada ruang untuk pendapatnya. Padahal sejak menikah, semua urusan keuangan rumah tangga, termasuk kartu dan cicilan, selalu melalui dirinya. Kesadaran itu datang perlahan, menimbulkan sensasi tak nyaman yang menjalar ke ujung jarinya. Siska melirik ponselnya, mempertimbangkan untuk menghubungi Ardi. Jarum jam menunjukkan ia masih dalam jam kerja. Ia tahu, jika menelepon sekarang, jawabannya pasti singkat dan tergesa, mungkin disertai nada kesal karena urusan sepele. Ia mengurungkan niat itu. Belum sekarang. Namun, ketika Bu Ratna menyerahkan beberapa dokumen kepada sales dan berkata, "Pakai yang biasa saja, data menantu saya sudah ada." Jantung Siska berdegup lebih kencang.
Ia tersenyum tipis, menutupi kegelisahan yang mulai berubah menjadi curiga. Untuk pertama kalinya, Siska merasa bukan sekadar dilibatkan tanpa suara, tapi dipakai tanpa diminta. Perasaan itu menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas lega. Saat mereka meninggalkan dealer, Siska melangkah keluar dengan satu keputusan kecil yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan memeriksa semua yang selama ini ia percayakan. Bukan untuk menuduh. Belum. Hanya untuk memastikan bahwa dirinya masih punya kendali atas hidupnya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang dari dealer, Siska nyaris tak mengeluarkan sepatah kata pun. Keputusan kecil yang ia ambil di akhir kunjungan tadi, untuk mulai memperhatikan, bukan lagi sekadar menurut, terus berputar di kepalanya. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya, sementara Bu Ratna duduk di kursi depan dengan ekspresi puas, seolah hari itu berjalan tepat sesuai rencananya. Sesekali, Bu Ratna menyebut nama Maya dengan nada yang terlalu hangat, membahas selera warna mobilnya, caranya bertanya, bahkan sikap sopannya pada sales. Setiap pujian itu seperti jarum halus yang menusuk pelan, membuat Siska semakin sadar akan jarak emosional yang selama ini ia terima tanpa protes. Anak itu cepat tanggap, ujar Bu Ratna sambil menatap keluar jendela. Tidak seperti kebanyakan orang muda sekarang. Siska hanya mengangguk. Ia ingin bertanya, ingin meminta penjelasan tentang posisi Maya dalam hidup Ardi, tapi ada ketakutan samar yang menahannya. Ia takut jawabannya justru akan membuka pintu yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Diam, sekali lagi, menjadi pilihan paling aman. Sesampainya di rumah Bu Ratna, mereka disambut keheningan. Rumah itu besar, rapi, dan selalu terasa dingin bagi Siska. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk dengan napas sedikit berat, lalu memandang Siska dengan sorot mata menilai. "Kamu jangan terlalu sensitif," katanya tiba-tiba. "Maya itu cuma kenalan Ardi. Ibu tidak suka kamu memasang wajah aneh di depan orang." Kalimat itu membuat Siska tercekat. Ia tidak merasa memasang wajah apapun. Namun, pembelaan Bu Ratna datang begitu cepat, seolah Siska telah lebih dulu menuduh sesuatu yang bahkan belum ia ucapkan. Perasaan curiga yang sebelumnya samar kini mulai mengeras. "Siska tidak bermaksud apa-apa, Bu," jawabnya pelan. "Hanya kaget." "Kaget itu tandanya kamu kurang percaya," potong Bu Ratna. Nada suaranya berubah lebih tajam. "Ardi suamimu. Kalau dia membawa teman, masa kamu langsung berpikir macam-macam?" Siska menunduk. Kata-kata itu terasa seperti beban yang diletakkan di pundaknya, memaksanya merasa bersalah atas perasaannya sendiri. Ia menyadari pola lama itu kembali muncul. Setiap kali ia merasa tidak nyaman, ia yang dianggap berlebihan. Tak lama kemudian, Maya pamit lewat pesan singkat yang dibacakan Bu Ratna dengan senyum. Cara ibu mertua itu menjaga nama Maya, bahkan ketika ia tak ada di tempat, membuat Siska semakin tersisih. Ia bukan cemburu pada sosok Maya semata, melainkan pada perhatian yang begitu mudah diberikan, sesuatu yang harus ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya sendiri, Siska akhirnya sendirian. Ia mematikan radio, membiarkan keheningan memenuhi mobil. Disinilah pikirannya mulai bekerja lebih jujur. Ia mengingat betapa sering Ardi pulang terlambat, betapa sering namanya tidak disebut dalam rencana-rencana besar keluarga. Potongan-potongan kecil itu kini mulai membentuk pola yang tak lagi bisa ia abaikan. Setibanya di rumah, Siska meletakkan tasnya tanpa menyalakan lampu. Ia duduk di tepi sofa, menatap ponsel yang sejak tadi tak berbunyi. Tidak ada pesan dari Ardi. Tidak ada penjelasan. Hanya kesunyian yang menekan, membuat dadanya terasa penuh. Ia membuka aplikasi pesan, menuliskan satu kalimat singkat pada Ardi, lalu menghapusnya kembali. Ia belum siap untuk konfrontasi. Namun, ia juga tahu, berpura-pura tak tahu apa-apa akan membuatnya semakin kecil di mata sendiri. Siska berjalan ke kamar, membuka laci tempat ia menyimpan dokumen keuangan. Tangannya berhenti sejenak di atas map tipis berisi salinan kartu dan cicilan. Ia belum memeriksanya malam itu,
Tapi menyentuh map itu saja sudah cukup membuat jantungnya berdegup cepat. Untuk pertama kalinya, Siska merasa diam bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan risiko. Dan meski ia belum berani melangkah lebih jauh, satu keputusan kecil terbentuk jelas di benaknya. Besok, ia akan mulai melihat semua yang selama ini ia percayakan, satu persatu. Pagi itu, Siska berangkat kerja dengan kepala yang terasa berat. Keputusan kecil yang ia buat semalam, untuk mulai memeriksa semua yang selama ini ia percayakan, belum benar-benar ia jalankan, tapi sudah cukup membuat langkahnya terasa berbeda. Ia lebih waspada, lebih peka pada setiap detail yang sebelumnya ia biarkan berlalu begitu saja. Di kantor, Siska duduk di balik meja sambil menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca angka-angka di depannya. Ia akhirnya mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat pada Rina, sahabatnya sejak lama. Tidak banyak kata, hanya permintaan untuk bertemu sepulang kerja. Rina membalas cepat, seolah sudah menunggu isyarat itu. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor Siska, tempat yang sering mereka datangi saat Siska butuh ruang bernapas. Begitu duduk, Rina langsung menatap wajah Siska dengan sorot mata tajam yang penuh perhatian. Tidak ada basa-basi. Kamu kelihatan capek, tapi bukan capek kerja, ujar Rina pelan. Kalimat itu membuka pintu yang selama ini Siska jaga rapat. Ia mulai bercerita, dari kunjungan mendadak ke dealer, cara Bu Ratna memperkenalkan Maya hanya sebagai kenalan Ardi, hingga pembelaan berlebihan yang membuatnya merasa berlebihan hanya karena merasa tidak nyaman. Setiap kalimat keluar dengan hati-hati, seolah Siska takut ceritanya terdengar tidak masuk akal. Rina mendengarkan tanpa menyela. Baru setelah Siska terdiam, ia menarik napas panjang. Kamu sadar enggak? Katanya. Bu Ratna selalu begitu ke kamu sejak awal. Siska mengernyit. Maksud kamu? Setiap kali ada orang lain di sekitar Ardi, posisi kamu selalu diperkecil, lanjut Rina. Ingat waktu kamu mau lanjut kuliah? Dia bilang gak perlu, karena istri itu tugasnya mendukung suami. Kamu menurut. Siska terdiam. Ingatan itu muncul begitu jelas, membuat dadanya terasa sesak. Ia memang membatalkan rencana itu, dengan alasan keluarga lebih penting. Saat itu ia meyakinkan diri bahwa itu pilihan bersama. Rina melanjutkan, suaranya tetap tenang tapi tegas. Waktu kamu mau ganti pekerjaan yang lebih dekat rumah, Bu Ratna bilang nanti Ardi nggak nyaman. Kamu bertahan di tempat lama, walau capek. Setiap contoh yang disebutkan Rina seperti menyingkap lapisan demi lapisan pengorbanan yang selama ini Siska bungkus rapi sebagai bentuk cinta dan kesabaran. Baru sekarang ia melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan sebagai keputusan bersama, tapi sebagai pola. Aku cuma nggak mau ribut, ujar Siska lirih. Aku pikir, selama aku ngalah, semuanya bakal baik-baik saja. Rina menatapnya lama. Masalahnya, yang ngalah selalu kamu. Dan mereka jadi terbiasa. Kata-kata itu menghantam keras, bukan karena kasar, tapi karena jujur. Siska menunduk, meremas jari-jarinya sendiri. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan, luka kecil yang terus digesek, hingga kini terasa perih. Percakapan itu berakhir tanpa solusi pasti, tapi Siska pulang dengan pikiran yang tak lagi sama. Di rumah, ia duduk di ruang tamu yang sunyi, memandangi foto pernikahannya dengan Ardi yang tergantung di dinding. Senyum di foto itu tampak asing. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar didengar. Siska membuka ponselnya, menelusuri pesan-pesan lama dengan Ardi. Banyak keputusan rumah tangga yang ia setujui tanpa diskusi panjang. Tentang keuangan, tentang kunjungan ke rumah ibu mertua, tentang rencana-rencana yang selalu berubah sesuai kebutuhan orang lain. Semua itu dulu terasa wajar. Kini terasa berat. Malam itu, saat Ardi akhirnya mengirim pesan singkat menanyakan kabarnya, Siska menatap layar lebih lama dari biasanya. Ia hampir menjawab dengan kalimat otomatis seperti biasanya. Namun jarinya berhenti. Luka harga diri yang perlahan terangkat membuatnya ragu untuk kembali bersikap sama. Ia memutuskan menjawab singkat, tanpa basa-basi, tanpa emotikon. Sebuah perubahan kecil,
hampir tak terlihat. Tapi di baliknya, Siska tahu, ia sedang melangkah ke wilayah yang selama ini ia hindari, wilayah di mana ia tak lagi mengorbankan dirinya tanpa bertanya. Pesan singkat Ardi yang dingin semalam masih terbayang di kepala Siska ketika ia berdiri di depan gerbang rumah Bu Ratna. Jawaban pendek tanpa tanya balik itu membuatnya sadar. Jarak emosional antara mereka tak lagi bisa disamarkan dengan kesibukan. Pagi itu, Siska datang bukan sebagai menantu yang ingin berkunjung, melainkan sebagai seseorang yang butuh mengambil kembali dokumen-dokumen pentingnya. Hal kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan sebagai urusan genting. Gerbang terbuka perlahan. Rumah itu tetap sama. Besar, rapi, dan terasa seperti wilayah yang bukan miliknya. Siska melangkah masuk dengan napas teratur, berusaha menenangkan getaran halus di dadanya. Ia mengulang niatnya sendiri dalam hati, ambil dokumen, lalu pulang. Tidak lebih. Belum sempat ia menekan bel, suara perempuan dari rumah sebelah menyapanya. "Loh, Siska? Jarang kelihatan sekarang," kata Bu Lilis, tetangga Bu Ratna, sambil menyiram tanaman di halaman. Nada suaranya ramah, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Siska tersenyum tipis. "Iya, Bu. Mau ambil beberapa berkas." Bu Lilis mengangguk-angguk, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit, menurunkan suara seolah berbagi rahasia. "Ibu kamu itu lagi sering kedatangan tamu." "Ya, yang muda, cantik," katanya calon menantu baru. Kalimat itu jatuh tanpa ampun. Dunia Siska seperti berhenti berputar. Ia masih berdiri di tempat yang sama, tapi segala sesuatu di sekelilingnya terasa menjauh. Ia memaksakan senyum, meski bibirnya terasa kaku. "Oh ya, Bu," jawabnya pelan. Tidak ada nada marah, hanya kehati-hatian yang nyaris menyakitkan. "Iya, kemarin-kemarin sering kelihatan. Akrab sekali sama Ibu Ratna," lanjut Bu Lilis, tak menyadari atau mungkin tak peduli dampaknya. "Anak sekarang cepat juga ya." Siska tak menjawab lagi. Ia hanya mengangguk, lalu menekan bel rumah Bu Ratna dengan tangan yang mulai terasa dingin. Setiap kata Bu Lilis terus bergema di kepalanya, bercampur dengan ingatan tentang Maya, tentang Diler, tentang pembelaan berlebihan yang kini terasa semakin janggal. Bu Ratna membukakan pintu dengan ekspresi datar. "Kamu kenapa datang pagi-pagi?" tanyanya, seolah kehadiran Siska adalah gangguan kecil. "Ada dokumen atas nama saya yang tertinggal di sini," jawab Siska tenang. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Kali ini, ia tidak merasa perlu. Bu Ratna memandangnya sejenak, lalu berbalik tanpa banyak bicara. "Di laci lemari kerja. Ambil saja." Siska mengikuti langkah ibu mertuanya ke ruang kerja yang jarang ia masuki. Di ruangan itu, ia merasakan lagi sensasi lama, perasaan sebagai orang luar di rumah sendiri. Ia membuka laci yang ditunjuk, menemukan map berisi salinan kartu, dokumen cicilan, dan beberapa kertas yang membuat alisnya mengernyit. Nama Ardi tercantum bersama nama lain. Bukan namanya. Jantung Siska berdegup lebih cepat. Ia menahan diri untuk tidak membaca terlalu lama. Belum sekarang. Ia belum siap menghadapi makna penuh dari temuan itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyusun kembali berkas-berkas itu dan memasukkannya ke dalam tas. "Sudah?" tanya Bu Ratna dari ambang pintu. "Sudah, Bu," jawab Siska, menutup tasnya rapat. Tidak ada percakapan tambahan. Tidak ada penjelasan. Siska melangkah keluar rumah itu dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat datang. Di halaman, Bu Lilis masih berdiri, kini menatapnya dengan pandangan penuh arti. Siska menunduk, memilih tidak menanggapi. Dalam mobil, tangannya bergetar saat memasukkan kunci. Napasnya tersengal, dadanya terasa sempit. Ia belum punya bukti yang utuh, belum punya keberanian untuk menuduh siapapun. Namun satu hal jelas, keraguan yang selama ini ia tekan kini telah menemukan bentuknya. Sepanjang perjalanan pulang, Siska berusaha menenangkan diri. Ia tidak menangis. Air mata terasa terlalu mudah untuk situasi yang terasa terlalu nyata.
Ia hanya menggenggam setir lebih erat, seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan. Sesampainya di rumah, Siska duduk lama di dalam mobil sebelum akhirnya keluar. Tangan gemetarnya belum sepenuhnya tenang saat ia mengambil ponsel. Ia membuka kontak Ardi, lalu menutupnya kembali. Tuduhan tanpa kepastian hanya akan membuatnya terlihat lemah. Namun satu keputusan kecil terpatri kuat di benaknya. Ia tidak akan lagi meninggalkan dokumen dan kendali hidupnya di tangan orang lain. Besok, ia akan memastikan semuanya atas namanya, apapun risikonya. Keputusan kecil yang Siska ambil kemarin masih bergetar di tangannya pagi ini. Ia bangun lebih cepat dari biasanya, dengan perasaan tak tenang yang sulit dijelaskan. Dokumen-dokumen yang ia bawa pulang dari rumah Bu Ratna semalam tergeletak di meja makan, tertata rapi seolah menantangnya untuk dibuka. Siska berdiri cukup lama di depan meja itu, menimbang antara rasa takut dan kebutuhan untuk tahu. Akhirnya, ia duduk. Satu persatu kertas ia keluarkan dari map. Salinan kartu kredit, formulir cicilan, dan beberapa lembar perjanjian yang membuat dahinya berkerut. Awalnya ia hanya membaca sepintas, mencari namanya. Saat ia menemukannya, dadanya mengencang. Bukan sekadar tercantum, namanya tertera jelas sebagai penjamin utama. Jari-jari Siska berhenti bergerak. Ia membaca ulang baris itu, memastikan matanya tidak salah. Penjamin. Kata itu terasa berat, lebih berat dari yang ia bayangkan. Ingatannya langsung melayang ke percakapan di diler, ke kalimat Bu Ratna yang menyebut data menantu, seolah itu hal wajar. Tiba-tiba semuanya terasa terang, sekaligus menyakitkan. Ia tidak pernah dimintai persetujuan, tidak pernah diberi penjelasan. Namun namanya dipakai. Amarah mulai naik perlahan, bercampur rasa diperalat yang membuat perutnya mual. Siska menutup mata sejenak, berusaha menenangkan napas. Selama ini, ia selalu percaya bahwa keputusannya mendukung keluarga adalah bentuk kemitraan. Kini, kepercayaan itu terasa seperti celah yang dimanfaatkan. Siska membuka ponsel dan menelpon nomor layanan kartu yang tertera di dokumen. Suara di seberang menjawab dengan nada profesional, menyebutkan data yang kembali menegaskan posisi Siska sebagai penjamin. Setiap konfirmasi itu seperti ketukan palu yang memecahkan sisa pembelaan diri yang masih ia simpan. "Apakah ada persetujuan tertulis dari saya?" tanya Siska. Suaranya berusaha tetap stabil. "Persetujuan tercatat melalui data yang sudah terdaftar, Bu," jawab petugas itu singkat. Panggilan ditutup. Siska menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Tidak ada jalan mundur. Fakta ini nyata, bukan dugaan atau perasaan berlebihan seperti yang sering dituduhkan padanya. Ia bersandar di kursi, menatap ruang makan yang selama ini ia anggap aman. Untuk pertama kalinya, Siska merasa hidupnya dikendalikan orang lain tanpa sepengetahuannya. Rasa marah itu bukan sekadar pada Ardi atau Bu Ratna, tapi juga pada dirinya sendiri yang terlalu lama percaya. Di sela emosi yang naik turun, pesan dari Ardi masuk. Singkat, bertanya apakah ia sudah mengirimkan dokumen tambahan yang diminta ibunya kemarin. Tidak ada nada khawatir. Tidak ada pertanyaan tentang kabarnya. Siska membaca pesan itu berulang kali. Ada dorongan kuat untuk langsung menuduh, meluapkan semua yang ia temukan. Namun pengalaman mengajarkannya, konfrontasi tanpa persiapan hanya akan membuatnya kembali diposisikan sebagai istri emosional yang berlebihan. Ia memilih tidak membalas. Sebagai gantinya, Siska membuka laptop dan mulai mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan namanya. Setiap angka, setiap tanggal, setiap pihak yang terlibat. Aktivitas itu memberinya sedikit rasa kendali, meski dadanya masih terasa sesak. Ini bukan lagi tentang cemburu atau rasa tidak dihargai. Ini tentang hidupnya sendiri. Siang hari, Rina menghubunginya, menanyakan kabar. Siska ragu sejenak, lalu menceritakan apa yang ia temukan. Di ujung telepon, Rina terdiam cukup lama. "Ini sudah kelewat batas," kata Rina akhirnya. "Kamu sadar, kan? Ini bukan hal kecil." Siska mengangguk meski Rina tak bisa melihatnya.
Aku tahu. Tapi aku belum tahu harus mulai dari mana. Kamu mulai dari melindungi dirimu sendiri, jawab Rina tegas. Percakapan itu menancap kuat. Setelah menutup telepon, Siska menatap kembali dokumen-dokumen di meja. Ada ketakutan yang masih membelenggu, tapi kini disertai tekad baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, saat menyiapkan diri untuk tidur, Siska menyimpan dokumen-dokumen itu di tempat yang hanya ia ketahui. Tangannya masih gemetar, namun ada kesadaran jelas di benaknya. Jika ia membiarkan ini terus terjadi, ia akan kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan. Dengan napas tertahan, Siska membuka kembali ponselnya dan menulis satu pesan pendek untuk Ardi. Bukan tuduhan, hanya permintaan bertemu. Ia belum menekannya, membiarkan pesan itu menggantung sebagai keputusan kecil yang berisiko, menunggu keberanian yang segera ia butuhkan. Pesan yang Siska tulis semalam masih tersimpan di layar ponselnya saat pagi datang. Ia membacanya berulang kali, menimbang setiap kata yang terasa terlalu ringan untuk beban yang sedang ia pikul. Permintaan bertemu itu singkat, netral, tanpa tuduhan. Namun jantungnya tetap berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari ini, ia tahu, ia tidak bisa terus menunda. Siska menekan tombol panggil saat jarum jam menunjukkan waktu istirahat siang Ardi. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya suara suaminya muncul di seberang. Tidak hangat, tidak juga marah. Datar. Ada apa? Tanya Ardi tanpa basa-basi. Siska menarik napas dalam. Aku perlu bicara. Tentang urusan mobil dan dokumen yang kemarin. Hening sejenak. Hanya terdengar suara latar kantor dari seberang. Siska bisa membayangkan wajah Ardi yang menegang, sesuatu yang sudah terlalu ia kenal. Itu urusan ibu, jawab Ardi akhirnya. Kamu kenapa ikut campur? Kalimat itu membuat dada Siska bergetar. Namaku dipakai sebagai penjamin, katanya pelan tapi jelas. Aku tidak pernah dimintai izin. Ardi mendengus kecil. Kamu jangan membesar-besarkan hal sepele. Itu cuma formalitas. Formalitas. Kata itu terasa seperti ejekan. Siska menggenggam ponsel lebih erat, menahan dorongan untuk menaikkan suara. Formalitas atau tidak, itu menyangkut namaku, ujarnya. Aku hanya minta penjelasan. Nada Ardi berubah sedikit, lebih defensif. Aku lagi kerja. Siska, jangan bikin masalah sekarang. Semua itu sudah diatur. Diatur oleh siapa? Tanya Siska. Pertanyaan itu keluar begitu saja, lebih jujur dari yang ia rencanakan. Ardi terdiam sesaat, lalu menjawab cepat. Kamu terlalu sensitif. Dari dulu juga begitu. Kalimat itu memukul lebih keras dari dugaan Siska. Bukan karena baru, tapi karena begitu mudah diucapkan. Ia sadar, inilah cara Ardi selalu mengakhiri pembicaraan yang tak ingin ia lanjutkan, dengan meragukan perasaan Siska sendiri. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, ujar Siska. Suaranya sedikit bergetar meski ia berusaha menahannya. Kebenarannya tidak ada yang perlu kamu tahu, potong Ardi. Percaya saja. Percaya. Kata itu menggantung di udara, terasa kosong. Kepercayaan yang diminta tanpa kejujuran di belakangnya. Siska terdiam, bukan karena kehabisan kata, melainkan karena akhirnya memahami sesuatu yang selama ini ia tolak. Penolakan Ardi bukanlah ketidaksengajaan, melainkan pilihan. Aku harus kembali kerja, kata Ardi, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Siska menatap layar ponsel yang gelap. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Amarah yang kemarin ia rasakan kini bercampur dengan kesadaran baru yang lebih menyakitkan. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Bukan sekadar soal mobil atau kartu. Ada lapisan lain yang tak ingin Ardi sentuh. Dan setiap pengelakan itu justru membuat bayangan itu semakin nyata. Siska memejamkan mata, membiarkan rasa perih itu hadir tanpa ia sangkal. Beberapa menit kemudian, pesan masuk dari Ardi. Singkat.
Memintanya untuk tidak menghubungi lagi soal itu dan mempercayai keluarga. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada usaha meredakan. Siska tersenyum pahit. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung merasa bersalah. Yang ada justru rasa dingin yang menyusup pelan, jarak emosional yang kini terasa nyata dan tak bisa disangkal. Ia bangkit dan membuka lemari, mengambil map dokumen yang sudah ia simpan rapi. Kali ini, ia tidak hanya melihatnya sebagai bukti pengkhianatan, tapi juga sebagai alat perlindungan. Ia menyadari, jika ia terus menunggu kejujuran dari Ardi, ia hanya akan semakin kehilangan kendali. Siska duduk di meja kerja kecil di sudut kamar, membuka laptop, dan mulai mencari informasi tentang hak-haknya sebagai penjamin. Setiap klik terasa seperti langkah kecil menjauh dari ketergantungan yang selama ini ia rawat tanpa sadar. Menjelang malam, Siska menutup laptop dengan kepala penuh pertanyaan yang belum terjawab. Namun satu hal kini jelas baginya, kebungkaman Ardi bukan lagi tanda lelah, melainkan tanda rahasia. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Siska menyimpan dokumen itu kembali dan mematikan lampu kamar. Ia belum tahu kemana langkah ini akan membawanya. Tapi ia tahu, setelah hari ini, ia tak bisa lagi berpura-pura tidak melihat apa yang dengan sengaja disembunyikan darinya. Kesadaran bahwa Ardi sengaja menutup sesuatu darinya membuat Siska sulit memejamkan mata semalaman. Kata-kata suaminya, tentang hal sepele dan kepercayaan, terus berputar, membentuk satu kesimpulan yang tak ingin ia terima tapi tak bisa ia bantah. Pagi itu, tanpa memberitahu siapapun, Siska mengambil tasnya dan kembali menuju dealer mobil. Bukan untuk menuduh, bukan untuk ribut. Ia datang untuk memastikan apa yang sebenarnya sudah terjadi di belakangnya. Dealer itu masih sama, dingin, rapi, dan penuh kilau yang terasa ironis bagi hati Siska yang kusut. Ia melangkah masuk dengan napas teratur, mencoba menata wajah agar tampak biasa. Namun di dalam dirinya, ada ketegangan baru, bukan lagi curiga samar, melainkan kesiapan menghadapi kebenaran apapun bentuknya. Siska berdiri di dekat area tunggu, berpura-pura memeriksa ponsel. Dari sudut matanya, ia melihat Bu Ratna duduk di meja yang sama seperti beberapa hari lalu. Di sebelahnya, Maya. Mereka tampak akrab, berbincang ringan dengan seorang staf dealer yang kini sudah mengenali wajah mereka. "Tenang saja, Bu," kata staf itu ramah. "Nanti kalau kartunya aktif kembali, prosesnya bisa dilanjutkan." Siska menahan napas. Ia melangkah sedikit lebih dekat, cukup untuk mendengar percakapan tanpa harus menyela. Saat itulah, kalimat yang selama ini hanya ia duga akhirnya terdengar jelas. "Ibu, nanti aku pilih yang warna hitam saja." "Ya," ucap Maya lembut, hampir manja. "Ibu." Satu kata itu menghantam Siska tanpa ampun. Dunia di sekitarnya terasa menyempit, suara-suara lain seolah meredup. Maya mengucapkannya dengan begitu alami, seolah itu panggilan yang telah lama mereka gunakan. Bu Ratna pun menanggapinya tanpa ragu, mengangguk sambil tersenyum. "Iya, terserah kamu. Yang penting nyaman," jawab Bu Ratna ringan. Tidak ada koreksi, tidak ada keberatan. Tidak ada jarak. Siska berdiri kaku. Jantungnya berdegup keras hingga terasa di telinganya sendiri. Seluruh pembelaan yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Ini bukan lagi kesalahpahaman atau perasaan berlebihan. Ini adalah kenyataan yang selama ini disembunyikan darinya. Kini berdiri terang di hadapannya. Ia berbalik sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Langkahnya cepat, nyaris tergesa. Tapi kepalanya terasa ringan seperti hendak melayang. Begitu sampai di luar gedung, Siska berhenti, bersandar di dinding, mencoba mengatur napas yang berantakan. Tangan Siska gemetar saat ia mengeluarkan ponsel. Tanpa berpikir panjang, ia membuka aplikasi perbankan dan layanan kartu yang terhubung atas namanya. Ingatan tentang dokumen penjaminan, tentang pengelakan Ardi, tentang sindiran Bu Lilis, semuanya menyatu dalam satu keputusan yang tak lagi bisa ditunda. Dalam satu tarikan napas panjang, Siska menekan opsi pemblokiran. Layar ponsel menampilkan konfirmasi. Ia tidak ragu.
Satu persatu kartu diblokir. Kartu yang selama ini ia biarkan digunakan atas nama keluarga, atas nama kepercayaan. Setiap notifikasi yang muncul terasa seperti palu kecil yang mengetuk kesadarannya. Ini bukan lagi soal izin, ini soal batas. Saat proses itu selesai, Siska menatap layar ponselnya cukup lama. Tidak ada rasa lega yang langsung datang, hanya keheningan berat yang disertai getaran di ujung jarinya. Ia sadar, keputusan ini akan memicu sesuatu. Ia tidak tahu seberapa besar dampaknya, tapi ia tahu ia tak bisa lagi mundur. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, kemungkinan dari dealer, menanyakan status kartu. Siska tidak membalas. Ia memasukkan ponsel kembali ke tas dan melangkah menuju mobil. Di balik kemudi, ia duduk lama tanpa menyalakan mesin. Air mata akhirnya jatuh, satu-satu, tanpa suara. Bukan karena cemburu semata, melainkan karena penghinaan yang kini terasa nyata, diposisikan sebagai orang luar dalam hidup yang ia bangun sendiri. Namun di antara tangis itu, ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, Siska tidak menunggu penjelasan atau izin. Ia telah bertindak. Mesin mobil akhirnya menyala. Siska melaju pergi dari dealer itu dengan perasaan campur aduk. Takut, marah, dan sadar bahwa langkahnya hari ini akan memaksa semua orang untuk bereaksi. Ia belum tahu bagaimana Ardi dan Bu Ratna akan menghadapi ini, tapi satu hal pasti, setelah mendengar satu kata itu, ia tak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Keputusan telah diambil, dan konsekuensinya baru saja dimulai. Keputusan yang Siska ambil di depan dealer pagi itu belum sempat mendingin ketika ponselnya mulai bergetar tanpa henti. Ia baru saja menutup pintu mobil saat notifikasi demi notifikasi masuk, peringatan transaksi gagal, pesan otomatis dari pihak kartu, dan satu panggilan tak dikenal yang ia abaikan. Jantungnya masih berdetak cepat, namun ada ketenangan aneh yang menyusup, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari. Ia belum berniat kembali. Tapi ketika pesan singkat dari pihak dealer masuk, menyebut adanya kendala serius pada pembayaran dan meminta klarifikasi segera, Siska tahu satu hal, keributan itu tak bisa dihindari, dan jika ia tidak hadir, ceritanya akan dibentuk oleh orang lain. Siska memutar balik mobil. Dealer itu kini terasa berbeda. Begitu ia melangkah masuk, suasana yang biasanya tertata rapi berubah tegang. Beberapa staf berdiri berdekatan. Suara mereka berbisik cepat. Di meja utama, Bu Ratna terlihat berdiri dengan wajah memerah. Sementara Maya duduk kaku, tangannya mencengkeram tas mahal di pangkuannya. Kartunya tidak bisa digunakan sama sekali, kata salah satu staf dengan nada hati-hati. Semua yang terhubung ke data ini terblokir. Tidak mungkin, suara Bu Ratna meninggi. Kemarin masih bisa. Ini pasti kesalahan sistem. Maya menoleh ke sekeliling. Matanya gelisah. Tolong dicek lagi. Ini memalukan, katanya, berusaha menjaga suara tetap halus, meski getarannya jelas terasa. Beberapa pengunjung mulai melirik. Dealer yang biasanya sunyi berubah menjadi panggung kecil, dan Siska berdiri di ambangnya, menyaksikan semua itu tanpa langsung mendekat. Ia menarik napas panjang, menata diri. Ini bukan tentang melampiaskan amarah. Ini tentang mengakhiri kebohongan yang selama ini menekannya diam-diam. Siska melangkah maju. Izinkan saya menjelaskan, ucapnya tenang. Suara itu membuat Bu Ratna menoleh tajam. Wajahnya berubah seketika, kaget, lalu marah. Kamu? Katanya, nyaris berdesis. Apalagi yang kamu lakukan? Siska berdiri tegak, menatap staf dealer lebih dulu sebelum beralih ke Bu Ratna dan Maya. Semua kartu yang terhubung atas nama saya memang saya blokir, katanya jelas. Karena digunakan tanpa persetujuan saya. Hening sesaat menyelimuti ruangan. Beberapa kepala kini menoleh penuh, tak lagi berpura-pura tak mendengar. Staf dealer tampak kebingungan, namun juga lega karena akhirnya ada penjelasan. Nama ibu terdaftar sebagai penjamin, kata salah satu staf perlahan, memastikan. Apakah benar demikian? Benar, jawab Siska singkat.
Dan saya adalah istri sah Ardi. Kata-kata itu jatuh tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Justru karena ketenangan itulah, dampaknya terasa lebih kuat. Maya membeku. Senyum yang tadi sempat ia paksakan runtuh seketika, digantikan ekspresi panik yang tak sempat disembunyikan. Tangannya gemetar. Matanya melirik Bu Ratna seolah mencari perlindungan. Bu Ratna maju selangkah. "Ini urusan keluarga," katanya tajam, berusaha menguasai situasi. "Tidak perlu dibesar-besarkan di sini." "Justru karena ini urusan keluarga," jawab Siska, suaranya tetap datar. "Saya berhak tahu dan berhak menentukan apakah nama saya digunakan atau tidak." Beberapa pengunjung saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Maya menunduk, wajahnya memucat, sementara rasa malu dan marah bergantian melintas di mata Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, kontrol yang selalu ia pegang terlihat goyah. "Kamu sengaja mempermalukan kami," tuduh Bu Ratna. Suaranya bergetar. Siska menatapnya lurus. "Saya hanya menghentikan sesuatu yang tidak pernah saya setujui." Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan di ruang itu. Fakta sudah terlanjur terbuka. Staf dealer meminta waktu untuk menenangkan suasana, dan perlahan kerumunan mengendur. Namun bekasnya tertinggal jelas, di wajah Maya yang tak lagi percaya diri, dan di sorot mata Bu Ratna yang penuh amarah tertahan. Siska berbalik untuk pergi. Langkahnya mantap, meski dadanya masih terasa sesak. Ia tahu, apa yang terjadi di dealer itu bukan akhir, melainkan awal dari konflik yang jauh lebih besar. Begitu keluar, ponselnya kembali bergetar. Nama Ardi muncul di layar. Kali ini, Siska tidak langsung menekan tolak. Ia menatap nama itu cukup lama, menyadari bahwa setelah hari ini, tidak ada lagi ruang untuk pembicaraan setengah-setengah. Ia mematikan layar tanpa menjawab. Dengan langkah pelan tapi pasti, Siska menuju mobilnya, membawa serta konsekuensi dari keberaniannya hari ini. Ia belum tahu seberapa keras badai yang akan datang, tapi satu hal jelas, ia telah berdiri di hadapan mereka sebagai dirinya sendiri, dan itu tak bisa ditarik kembali. Pintu rumah Bu Ratna terbuka dengan suara keras yang memantul di dinding. Suara itu masih terngiang di telinga Siska bahkan sebelum ia melangkah masuk. Dampak kejadian di dealer belum reda. Tatapan orang-orang, bisik-bisik, wajah Maya yang pucat, semuanya masih berputar di kepalanya. Namun rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat netral, justru terasa lebih sempit dari lorong dealer manapun. Bu Ratna berdiri di ruang tamu dengan dada naik turun. Wajahnya memerah. Di tangannya, ponsel bergetar tak berhenti, mungkin dari panggilan yang tak ia angkat. Begitu melihat Siska, amarahnya meledak tanpa aba-aba. "Kamu puas?" Suara Bu Ratna tajam, memotong udara. "Mempermalukan keluarga di depan orang banyak." Siska berhenti di ambang pintu. Ia tak duduk, tak menjawab. Tubuhnya kaku, seolah setiap gerakan bisa memicu ledakan yang lebih besar. Ia mencoba menahan napas agar suaranya tidak bergetar. "Apa yang ibu maksud?" tanyanya pelan, bukan karena tak tahu, melainkan karena ia butuh waktu untuk menguatkan diri. Bu Ratna tertawa pendek, sinis. "Jangan pura-pura bodoh. Kamu bikin keributan di dealer. Semua orang tahu sekarang. Kamu pikir itu sikap istri yang baik?" Kata istri terdengar seperti ejekan. Siska merasakan perih yang aneh di dada, bukan hanya karena hinaan, tapi karena kata itu selama ini jarang dibela. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Keheningan sejenak membuat ruang tamu terasa tegang, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. "Aku hanya mengatakan yang benar," jawab Siska. "Aku istri sah Ardi." Bu Ratna melangkah mendekat. Jarak mereka menyempit. "Kebenaran menurutmu?" bentaknya. "Kamu tahu akibatnya?" Maya dipermalukan. Orang-orang menatapnya seperti, ia terhenti, mencari kata yang paling melukai, seperti perempuan murahan. Siska menelan ludah. Nama itu kembali menusuk. Kali ini dibawa oleh mulut yang selama ini ia panggil ibu. Ada dorongan untuk membela diri, tapi yang keluar justru kelelahan.
Aku tidak berniat mempermalukan siapapun, katanya. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Melindungi. Bu Ratna mendengus. Kamu serakah. Kamu pikir semua harus tahu urusan rumah tangga kita? Seharusnya kamu diam. Diam. Kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Selama ini, itulah yang ia lakukan. Diam, menunggu, berharap. Dan kini, diam justru dijadikan bukti kesalahannya. Dari dapur terdengar langkah ragu. Bu Lilis muncul, berdiri canggung di ambang pintu. Tatapannya singgah sebentar pada Siska, lalu berpaling. Kehadirannya tak membawa penenang, justru menambah saksi bagi rasa terpojok Siska. Bu, mungkin kita bisa bicara pelan-pelan, ujar Bu Lilis, suaranya rendah. Tidak. Bu Ratna menoleh tajam. Aku tidak mau dengar pembelaan. Dia sudah keterlaluan. Siska merasakan matanya panas. Ia memejam sejenak, mengumpulkan keberanian. Ibu, katanya, berusaha tetap sopan. Selama ini aku menghormati ibu. Aku datang ke sini bukan untuk bertengkar. Kalau begitu, kenapa kamu melakukan itu? Potong Bu Ratna. Karena aku diperalat. Kalimat itu ingin sekali keluar. Tapi Siska tahu, mengucapkannya sekarang hanya akan memperuncing luka. Ia memilih jujur pada satu hal yang paling mendasar. Karena aku tidak ingin hidupku dikendalikan tanpa sepengetahuanku. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu wajahnya mengeras. Dikendalikan? Jangan lebay. Kamu cuma istri. Tugasmu mendukung. Kata-kata itu menutup pintu terakhir di dalam diri Siska. Sesuatu runtuh. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang menyakitkan. Ia menyadari, di ruangan ini, tak ada tempat aman untuknya. Bahkan status yang ia pegang dengan susah payah pun tak cukup untuk melindunginya. Ia mengambil tasnya. Jari-jarinya gemetar. Kalau begitu, katanya lirih, aku pulang. Pergi saja. Bu Ratna membalas, tanpa ragu. Jangan kembali sebelum kamu belajar sopan santun. Siska melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Kali ini tanpa suara. Di teras, udara sore terasa dingin. Ia berdiri sejenak, menatap halaman yang dulu terasa ramah. Sekarang, semuanya asing. Di dalam mobil, Siska akhirnya membiarkan air mata jatuh. Bukan tangisan keras, melainkan aliran sunyi yang mengaburkan pandangan. Ia meraih ponsel, melihat layar yang kosong dari pesan Ardi. Kesepian itu terasa nyata, berat, dan tak bisa disangkal lagi. Mesin mobil menyala. Saat ia melajukan kendaraan, satu pikiran muncul, kecil tapi berisiko. Jika rumah ini tak lagi menerimanya, ia harus mencari pijakan lain. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia perlu berhenti menunggu orang lain memilihnya. Malam turun tanpa permisi ketika Siska memarkir mobil di depan rumah kontrakan kecil yang kini terasa lebih seperti persinggahan. Tubuhnya lelah, bukan hanya oleh perjalanan, tetapi oleh rangkaian kata yang menempel seperti duri sejak siang. Amukan Bu Ratna, tatapan yang menolak, pintu yang tertutup, semuanya masih bergema. Ia duduk lama di dalam mobil, tangan disetir, napas pendek-pendek, seolah jika ia keluar sekarang, ia akan runtuh di teras. Ia akhirnya masuk, menyalakan lampu ruang tengah yang temaram. Rumah itu sunyi. Sunyi yang tidak menenangkan, melainkan menuntut jawaban. Siska meletakkan tas, melepas sepatu, lalu bersandar di dinding. Ponselnya dingin di telapak tangan. Nama Ardi ada di daftar panggilan terakhir. Kosong dari pesan. Ia menatap layar itu lama, menimbang. Selama ini, menunda adalah caranya bertahan. Malam ini, menunda terasa seperti menyerah. Siska menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya terangkat. Di seberang, suara Ardi terdengar datar, bercampur bising kantor, mesin fotokopi, tawa samar, langkah tergesa. Kenapa? Tanyanya singkat,
tanpa menyebut nama. Siska menarik napas. Kita perlu bicara, katanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Sekarang. Habis jam kerja saja, balas Ardi. Aku lagi sibuk. Kata sibuk itu menekan dada Siska. Aku sudah capek menunggu, ucapnya. Aku kediler hari ini. Aku tahu semuanya. Hening sejenak. Bising kantor mengecil, seolah Ardi menjauh dari keramaian. Ketika ia bicara lagi, nadanya berubah, lebih tajam. Kamu ngapain ke sana? Aku melindungi diriku, jawab Siska. Namaku dipakai. Aku dipermalukan. Di rumah ibu, aku dihina. Ya karena kamu tidak tahu diri, potong Ardi cepat. Kamu bikin keributan di tempat umum. Kamu pikir itu pantas. Kata-kata itu jatuh seperti air dingin. Siska menggenggam ponsel lebih erat. Aku istrimu, katanya, lebih keras dari yang ia rencanakan. Aku berhak tahu. Berhak. Ardi tertawa pendek. Tak ada humor di sana. Kamu lupa posisi kamu. Kamu harusnya jaga nama keluarga, bukan mempermalukan. Nama keluarga. Bukan namanya. Bukan hidupnya. Siska menutup mata. Ada rasa panas di tenggorokan. Campuran marah dan sedih yang lama ia pendam. Kamu pakai namaku sebagai penjamin, katanya pelan, menekan tiap kata. Tanpa izin. Itu bukan hal sepele. Sudah, jangan dibesar-besarkan, jawab Ardi. Semua juga demi kebaikan. Kamu ini sensitif. Sensitif. Kata itu seperti stempel yang meniadakan rasa sakitnya. Siska merasa lantai di bawah kakinya goyah. Ia duduk di sofa. Punggungnya merosot. Kebaikan siapa? Tanyanya. Aku tidak pernah diajak bicara. Aku hanya disuruh diam. Karena kamu tidak bisa diajak kerjasama, balas Ardi. Kamu selalu bikin drama. Siska tersenyum pahit. Di kepalanya, terlintas wajah Bu Ratna yang mengeras. Maya yang memanggil, Ibu, dengan akrab, pintu yang menutup. Semua terhubung oleh satu benang. Ia tak pernah jadi pusat dari hidupnya sendiri. Ardi, katanya, suara bergetar tapi jujur. Aku capek. Capek itu urusan kamu, jawab Ardi dingin. Aku juga capek ngurus perasaanmu. Kalimat itu membuka sesuatu yang lama terkunci. Tanpa rencana, tanpa kalkulasi, kata-kata yang selama ini bersembunyi di balik ketakutan menemukan jalan keluar. Kalau begitu, ucap Siska, hampir berbisik, kita cerai saja. Hening. Hening yang panjang dan berat. Dari seberang, bising kantor kembali terdengar, seolah dunia bergerak sementara mereka terdiam di satu titik. Apa? Suara Ardi meninggi. Kamu ngomong apa? Aku tidak bisa terus begini, lanjut Siska. Air mata mengalir tanpa ia usap. Aku tidak diakui. Aku disalahkan. Aku sendirian. Kamu lebay, Ardi membalas cepat. Defensif. Jangan ancam-ancam cerai kalau emosi. Aku tidak mengancam, jawab Siska. Aku jujur. Kata jujur terasa asing di lidahnya, tapi juga melegakan. Ada ketakutan besar menyertainya, takut kehilangan, takut sendirian. Namun di balik itu, ada napas yang sedikit lebih lega. Seperti seseorang yang akhirnya mengakui lukanya sendiri. Ardi mendengus. Kita bicarakan nanti, katanya. Aku tidak mau ribut sekarang. Lalu sambungan terputus. Siska menatap layar ponsel yang kembali gelap. Tidak ada penutup yang rapi. Tidak ada janji. Hanya gema kata yang terlanjur terlepas. Ia mengusap wajah, menarik napas panjang. Malam terasa semakin pekat. Tetapi di dadanya, sesuatu telah berubah. Bukan damai. Lebih seperti tekad rapuh yang baru lahir. Ia berdiri, berjalan ke meja kecil, mengambil map berisi dokumen yang tadi siang ia bawa pulang. Tangannya gemetar saat menyusunnya rapi. Keputusan kecil itu,
mengumpulkan bukti, menyiapkan diri, terasa berisiko. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak menundanya. Ia memilih bergerak, meski langkahnya masih tertatih. Pagi datang dengan kepala yang masih berat. Siska bangun tanpa benar-benar tidur. Matanya perih, pikirannya berputar di sekitar satu kalimat yang terlanjur terucap semalam. Kita cerai saja. Kata-kata itu belum menjelma keputusan, tapi sudah menggeser lantai tempat ia berdiri. Ia menyeduh teh hangat, duduk di kursi dapur, dan menatap uap yang naik perlahan, seolah keberanian pun butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Ponselnya bergetar di meja. Nomor tak dikenal. Siska ragu sejenak, lalu mengangkat. Bu Siska? Suara laki-laki terdengar hati-hati, menahan napas di sela-sela kata. Saya Hendra, teman kerja Ardi. Nama itu membuat Siska menegakkan punggung. Ia pernah mendengarnya sekilas. Beberapa kali Ardi menyebut Pak Hendra saat bercerita soal kantor. Tidak dekat, tapi cukup sering untuk diingat. Iya, Pak, jawabnya, menjaga nada tetap sopan. Ada apa? Di seberang, Pak Hendra terdiam sesaat. Saya minta maaf menghubungi diam-diam, katanya. Saya tidak ingin menambah masalah, tapi saya rasa ibu berhak tahu. Kalimat itu membuat jantung Siska berdetak lebih cepat. Tentang Ardi? Tanyanya pelan. Iya. Pak Hendra menarik napas. Sudah lama sebenarnya. Di kantor, Ardi sering bilang dia punya kehidupan lain. Saya kira itu bercanda. Orang suka membesar-besarkan. Tapi belakangan, saya sadar itu bukan kelakar. Siska menutup mata. Ada sensasi dingin di tengkuknya. Kehidupan lain. Kata itu terasa lebih kejam daripada pengakuan langsung. Maksud Bapak? Ia membiarkan kalimatnya menggantung. Dia menyebutnya begitu, lanjut Pak Hendra. Bukan cuma sekali. Dan selalu dengan nada yakin. Seolah itu bagian hidup yang ia jaga terpisah. Suaranya merendah. Saya tidak tahu detailnya, Bu. Tapi ini bukan kesalahan sesaat. Hening menyelimuti dapur. Jam dinding berdetak pelan. Siska menggenggam ponsel, merasakan telapak tangannya basah. Selama ini, sebagian dirinya berharap semua ini hanya rangkaian salah paham, kesembronoan yang bisa diluruskan. Fakta yang disampaikan Pak Hendra memotong harapan itu rapi-rati. Kenapa sekarang, Pak? Tanya Siska akhirnya. Bukan menuduh, hanya ingin memahami. Ada batas, jawab Pak Hendra jujur. Kemarin saya lihat raut wajah Ardi setelah mendapat telepon. Saya tahu itu dari ibu. Saya merasa, diam berarti ikut menipu. Kata menipu bergaung. Siska mengucapkan terima kasih. Suaranya bergetar tapi tegas. Panggilan berakhir. Dan dapur kembali sunyi. Namun sunyi kali ini berbeda. Lebih terang, meski menyakitkan. Luka yang akhirnya terlihat jelas. Siska berdiri, berjalan ke jendela. Cahaya pagi menembus tirai tipis. Ia teringat setiap kali ia menyingkirkan perasaannya demi kedamaian keluarga. Setiap kali ia memilih diam agar tidak dianggap berlebihan. Kini, pola itu tampak utuh di hadapannya, seperti peta yang terlambat dibaca. Siang menjelang. Siska menemui Rina di kafe kecil dekat rumah. Rina mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk, matanya menyimpan amarah yang tertahan. Ini bukan tentang kamu kurang, kata Rina akhirnya. Ini tentang mereka yang sengaja menempatkan kamu di luar. Siska mengangguk. Ada air mata, tapi tidak tumpah. Aku mulai mengerti, ujarnya. Kalau aku terus diam, aku akan hilang. Pulang dari kafe, Siska membuka map dokumen di meja ruang tengah. Ia menyusun ulang, fotokopi KTP, buku nikah, bukti transaksi, catatan tanggal. Setiap lembar kertas mengubah napasnya, lebih teratur, lebih berani. Ia bukan sedang merencanakan perang, ia sedang merapikan pijakan. Sore itu, pesan masuk dari Ardi. Singkat.
Kita bicara nanti. Tidak ada maaf. Tidak ada penjelasan. Siska membaca, lalu meletakkan ponsel terbalik. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus segera merespons. Malam turun. Siska duduk di meja, menyalakan lampu kecil. Ia membuka catatan, menulis satu kalimat. Aku berhak atas kebenaran. Tangan kirinya masih gemetar, tapi tulisannya terbaca jelas. Keputusan kecil itu datang tanpa sorak. Besok, ia akan menemui penasihat hukum yang direkomendasikan Rina. Bukan untuk mengakhiri segalanya hari ini, melainkan untuk memastikan ia tidak lagi berjalan tanpa peta. Risiko itu nyata. Reaksi Ardi, amukan Bu Ratna. Namun untuk pertama kalinya, risiko itu terasa lebih ringan daripada terus dibohongi. Siska mematikan lampu, menatap gelap dengan dada yang masih nyeri, tapi tegak. Keberanian belum utuh, namun sudah ditata. Dan langkah pertama, sekecil apapun, telah dipilih. Malam itu, Siska menunggu tanpa benar-benar menunggu. Tubuhnya ada di ruang tamu, duduk tegak di ujung sofa, sementara batinnya berdiri beberapa langkah di belakang, mengamati dengan jarak yang sengaja diciptakan. Sejak pagi ia sudah mempersiapkan diri pada satu hal. Apapun yang datang, ia tidak akan lagi bereaksi seperti dulu. Bukan karena kebal, melainkan karena lelah. Pintu dibuka dengan hentakan. Ardi masuk tanpa melepas sepatu. Wajahnya merah, rahangnya mengeras. "Kamu puas sekarang?" katanya. Suara meninggi sebelum Siska sempat menyapa. "Nama aku dibicarakan di kantor." Orang-orang mulai bertanya macam-macam. Siska mengangkat pandang. "Tenang. Aku tidak bicara ke siapapun," jawabnya pelan. Nada itu, tidak defensif, tidak memohon, membuat Ardi semakin tersulut. "Jangan pura-pura." Ardi melempar tas ke lantai. Dealer ribut. Transaksi gagal. Ibuku dipermalukan. Kamu kira itu tidak menyebar? Siska menghela napas, merasakan denyut lama di pelipis, tapi ia menahannya. "Aku memblokir kartu atas namaku," katanya, datar. "Itu hakku. Ini tentang reputasiku." Ardi mendekat. Jarak mereka menyempit. "Kamu selalu begitu, tidak tahu diri, membuat masalah, lalu merasa benar." Kata-kata itu dulu akan membuat Siska mengecil. Malam ini, ia hanya merasakan sesuatu yang berbeda, kelelahan yang jujur. "Kalau reputasimu hancur karena satu tindakan sah istrimu," ucapnya, "mungkin ada yang salah sebelum hari ini." Ardi terdiam sesaat, lalu tertawa pendek tanpa humor. "Kamu sudah dihasut siapa?" tanyanya, curiga. Belum sempat Siska menjawab, bel pintu berbunyi. Ardi menoleh tajam, lalu berjalan membuka. Maya berdiri di ambang, rapi dan tenang. Senyum tipis terpasang seolah ini rumahnya sendiri. "Maaf datang malam-malam," katanya lembut. "Bu Ratna minta aku menyampaikan sesuatu." Siska berdiri. Dadanya berdenyut, bukan oleh cemburu, melainkan oleh pengakuan yang tak terucap. Kehadiran ini disengaja. Maya melangkah masuk tanpa menunggu undangan, menatap Siska dengan mata yang memeriksa. "Aku tidak ingin memperkeruh," katanya, suaranya dibuat rendah. "Tapi sepertinya kamu salah paham soal posisi." "Posisi apa?" Siska bertanya. "Tenang." Maya tersenyum. "Aku dan Ardi sudah sepakat sejak lama. Ini bukan hal baru." Ia menoleh ke Ardi seolah mencari persetujuan, lalu kembali ke Siska. "Aku hanya ingin semua dewasa." Ardi berdiri di samping Maya. Diam. Keheningan itu berbicara lebih keras daripada pengakuan. Siska merasakan tusukan cepat di dada. Bukan kejutan, melainkan konfirmasi. Ia mengangguk kecil. "Terima kasih sudah jujur," katanya. Kata-kata itu keluar tanpa getar. Maya tampak terkejut oleh ketenangan itu. Ia melanjutkan, mencoba memancing. "Kamu tidak marah?" "Marah bukan satu-satunya cara," jawab Siska.
Dan bukan kewajibanku untuk mempertontonkan apa yang kamu harapkan. Ardi menyela. Suaranya kembali meninggi. Lihat, ini yang aku maksud. Dia bermain korban. Siska menatap Ardi. Lama. Aku berhenti bermain, katanya. Aku juga berhenti menutupi. Ia berjalan ke meja, mengambil map tipis yang sejak sore ada di sana. Ardi mengerutkan dahi. Apa itu? Dokumen, jawab Siska singkat. Bukan ancaman. Penjaga diriku. Duduk, tangannya bergetar sebentar. Lalu tenang. Ia menyadari sesuatu yang baru. Jarak batin itu nyata. Ia tidak lagi berada di pusaran yang sama. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Ratna. Kamu keterlaluan. Jangan uji kesabaranku. Siska membaca, lalu mengunci layar tanpa membalas. Keputusan kecil lahir dari keheningan itu. Besok, ia akan pindah sementara ke rumah Rina. Bukan kabur, melainkan memberi jarak yang aman agar pikirannya tetap utuh. Risiko itu jelas. Reaksi keluarga, tekanan sosial. Namun jarak ini ia pilih, demi dirinya sendiri. Siska melangkah ke rumah Bu Ratna dengan langkah yang terukur. Semalam ia hampir tak tidur di rumah Rina, bukan karena takut, melainkan karena pikirannya akhirnya berani menyusun kalimat-kalimat yang dulu tercecer. Ia tidak datang untuk menang, ia datang untuk berhenti dibungkam. Pintu pagar terbuka, dan aroma rumah itu segera membangkitkan ingatan lama, nasihat yang terdengar seperti perintah, senyum yang menyembunyikan penilaian. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah menunggu dengan wajah kaku. Bu Lilis duduk di sudut, tas di pangkuan, mata bergerak cemas antara Siska dan Ardi yang berdiri tak jauh dari ibunya. Kehadiran Bu Lilis bukan kebetulan. Tetangga itu pernah menyindir, pernah mengamati, dan hari ini menjadi saksi yang tak bisa dipindahkan. Kamu datang untuk apa lagi? Bu Ratna membuka percakapan tanpa basa-basi. Masalah ini sudah kamu besar-besarkan. Siska mengangguk kecil. Saya datang untuk menjelaskannya sampai tuntas, katanya. Suaranya tenang. Bukan untuk ribut. Ardi menyela, mencoba merebut arah. Tidak perlu drama. Kita bisa selesaikan internal. Internal versi siapa? Siska menatapnya. Versi yang menghapus saya. Bu Ratna berdiri. Jangan kurang ajar, katanya tajam. Semua yang kami lakukan demi keluarga. Keluarga siapa, Bu? Siska bertanya. Pertanyaan itu jatuh seperti kunci yang memutar pelan. Hening mengembang. Bu Lilis berdehem kecil, tak bicara, tapi matanya menuntut kejujuran. Ardi mengusap wajah, lalu tertawa singkat. Kamu berlebihan, katanya. Tidak ada yang disembunyikan. Siska membuka map. Ia tidak menyodorkan, hanya menaruhnya di meja, simbol yang cukup jelas. Pernikahan siri itu ada, ucapnya, datar, dan Bu Ratna mengetahuinya. Bu Ratna terkejut sekejap, lalu rahangnya mengeras. Itu urusan anakku, katanya. Tidak ada yang dilanggar. Yang dilanggar adalah saya, jawab Siska. Uang atas nama saya digunakan. Kartu saya dijadikan penjamin. Tanpa persetujuan. Ardi melangkah maju. Kamu mengizinkan sebelumnya. Saya mengizinkan untuk kebutuhan rumah tangga. Siska membalas. Bukan untuk membeli mobil atas nama orang lain. Bu Lilis menegakkan punggung. Mobil? Katanya. Akhirnya bersuara. Bu Ratna memutar badan ke arahnya. Lilis, ini urusan keluarga. Kalau begitu, jangan undang saksi, balas Bu Lilis pelan namun tegas. Saya hanya ingin tahu apa yang benar. Maya muncul dari lorong, seolah sudah lama berada di sana. Senyumnya tipis, langkahnya percaya diri. Tidak perlu menyudutkan semua, katanya. Saya tidak mengambil apapun dari Siska. Tidak. Siska menatapnya. Transaksi itu gagal karena kartu saya diblokir.
Itu bukan kebetulan. Ardi menghela napas kasar. Ibu hanya ingin yang terbaik, katanya, mencoba mengalihkan. Maya. Bu Ratna memotong. Suaranya meninggi. Saya membenarkan, katanya. Sebagai ibu, saya berhak. Ardi butuh masa depan. Kamu terlalu kaku. Siska. Kamu tidak pernah benar-benar menyatu. Kalimat itu menampar lebih keras daripada pengakuan manapun. Siska merasakan perih yang lama. Namun kali ini ia tidak mundur. Jadi ini pembenarannya? Tanyanya. Menyingkirkan saya demi rencana yang lebih mudah. Jangan memutar kata. Ardi tersentak. Ini tidak sesederhana itu. Justru sesederhana ini. Siska menatap satu persatu. Kamu memilih hidup lain. Ibumu merestui. Dan uang saya dipakai untuk menutupinya. Bu Lilis menggeleng pelan. Bu Ratna, katanya, itu keterlaluan. Ardi mencoba tertawa lagi. Suaranya pecah. Kamu memancing simpati, katanya pada Siska. Kamu ingin semua memihakmu. Saya ingin kebenaran berdiri, jawab Siska. Tidak perlu memihak. Bu Ratna menepuk meja. Cukup. Kamu sudah mempermalukan kami. Tidak, Siska berkata. Napasnya terjaga. Kebohonganlah yang mempermalukan. Ardi kehilangan pijakan. Ia mengubah nada. Dari marah menjadi merayu. Kita bisa perbaiki, katanya. Hentikan ini. Siska menggeleng. Perbaikan butuh pengakuan. Ujarnya. Bukan pembenaran. Hening kembali jatuh. Bu Lilis menatap Siska dengan iba yang jujur. Maya memalingkan wajah. Bu Ratna berdiri kaku, mempertahankan martabat yang retak. Ardi mengusap rambutnya berulang kali. Narasi yang biasa ia kendalikan kini tak lagi patuh. Siska mengambil map itu kembali. Keputusan kecil mengeras di dadanya. Ia akan melangkah ke jalur resmi. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menutup pintu kebohongan. Saat ia berbalik menuju pintu, Bu Ratna berseru, "Kamu akan menyesal." Siska berhenti sejenak. Mungkin, katanya. Tapi tidak lagi dengan menipu diri sendiri. Ia melangkah keluar dengan lutut yang bergetar, namun punggung tegak. Tekanan batin baru menunggu. Reaksi setelah ini, langkah hukum, kata orang. Dan ia tahu, keputusan berikutnya akan menentukan segalanya. Pagi itu, Siska bangun dengan tubuh lelah, tetapi pikirannya jernih. Sisa gemetar dari konfrontasi kemarin masih tinggal di lututnya. Namun ada lapisan baru yang menutupinya, ketenangan yang tidak ia kenal sebelumnya. Ia tahu, hari ini bukan tentang membuktikan siapa benar, melainkan tentang menyebutkan apa yang selama ini ia telan sendiri. Ia bertemu Ardi di ruang keluarga rumah mereka, siang menjelang. Rumah itu sunyi, seolah ikut menahan napas. Ardi duduk dengan punggung sedikit membungkuk, mata memerah karena kurang tidur, atau mungkin karena marah yang tak menemukan sasaran. Ketika Siska masuk, ia menegakkan badan, memasang raut siap berdebat. Siska tidak menyambutnya dengan serangan. Aku tidak datang untuk ribut. Siska membuka, duduk berhadapan. Aku datang untuk bicara, tanpa teriakan. Ardi mendengus kecil. Kamu sudah cukup ribut kemarin. Siska mengangguk. Menerima. Mungkin, katanya. Tapi hari ini aku ingin kamu mendengar. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Selama ini, aku menahan banyak hal, lanjutnya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya, pernikahan itu tentang memberi ruang. Ardi memutar mata. Itu pilihanmu. Benar, Siska menjawab. Dan aku bertanggung jawab atas pilihanku. Tapi kamu juga bertanggung jawab atas apa yang kamu ambil dari ruang itu. Ia menyebut satu persatu, tanpa meninggikan suara. Hari-hari ketika keputusannya dipatahkan dengan alasan keluarga. Malam-malam ketika pertanyaannya dijawab dingin. Uang yang ia kelola dengan hati-hati lalu dipakai tanpa persetujuan.
dan rasa menjadi orang terakhir yang tahu tentang hidup suaminya sendiri. Setiap kalimat mengubah wajah Ardi, dari defensif menjadi kaku. "Jangan dramatis," Ardi menyela. "Semua orang berkompromi." "Bukan ketika kompromi hanya datang dari satu arah," Siska membalas. "Aku tidak pernah memintamu sempurna. Aku meminta jujur." Ardi terdiam, lalu mengangkat bahu. "Aku melakukan yang perlu," katanya. "Aku menjaga nama baik." "Nama baik siapa?" Siska bertanya. Suaranya tetap rata. "Karena namaku tidak pernah kamu jaga." Ardi mengusap wajahnya. "Kamu ingin aku menyesal?" tanyanya. Getir. "Baik. Aku menyesal kamu tidak bisa mengerti posisiku." Kalimat itu menggantung. Siska merasakan sesuatu runtuh, bukan karena sedih, melainkan karena jelas. "Itu jawabanmu," katanya pelan. "Bukan pengakuan." Ia berdiri, berjalan ke jendela. Cahaya siang menyentuh lantai. "Aku tidak membencimu," lanjut Siska. "Tapi aku tidak bisa lagi hidup di tempat yang menuntutku mengecil." Ardi bangkit. "Kamu akan menyesal," katanya, nada yang sama seperti ibunya. "Kamu pikir hidupmu lebih mudah tanpa aku?" Siska menoleh. "Aku pikir hidupku akan lebih jujur." Hening mengisi ruang. Ardi membuka mulut, menutupnya lagi. Ego menjadi satu-satunya tameng yang tersisa. Ia tidak menyangkal fakta. Ia hanya membela perannya di dalamnya. Siska kembali duduk. "Aku memikirkan cerai," katanya. "Tenang. Bukan karena marah. Karena aku ingin berhenti menyakiti diri sendiri." Ardi tertawa singkat. "Ancaman." "Keputusan," jawab Siska. "Yang aku ambil dengan sadar." Wajah Ardi berubah. Kali ini bukan marah, melainkan takut kehilangan kendali. "Kita bisa menunda," katanya. "Pikirkan lagi." "Aku sudah," Siska berkata. "Lama." Ia mengambil map yang selalu dibawanya kini. Tidak ada ultimatum. Hanya kepastian yang belum dijalankan. Tekanan batin berikutnya terasa jelas. Reaksi keluarga, langkah hukum, hidup baru yang belum berbentuk. Namun satu keputusan kecil lahir dan bertahan. Hari ini, ia akan menghubungi penasihat hukum untuk memulai proses. Bukan untuk mengumumkan apapun, melainkan untuk memastikan langkahnya tegak. Saat ia melangkah keluar ruangan, Ardi memanggil namanya. Siska berhenti, menunggu. Tidak ada kata yang datang. Ia melanjutkan langkahnya, membawa ketenangan yang rapuh namun nyata, menuju pintu yang akan menutup bab lama, perlahan, tanpa teriakan. Pagi itu datang tanpa gemuruh. Siska terbangun di rumah yang akan segera ia tinggalkan, merasakan sisa-sisa ketegangan yang belum sepenuhnya pudar dari hari-hari sebelumnya. Namun ada perbedaan yang nyata. Dadanya tidak lagi sesak. Keputusan sudah diambil, dan kini tubuhnya menyusul. Pelan, tapi patuh. Rina tiba saat matahari baru naik. Ia tidak membawa banyak kata. Hanya senyum kecil dan 2 gelas kopi yang masih hangat. "Kita bereskan pelan-pelan," katanya, seolah menata barang adalah bagian dari menata hati. Siska mengangguk. Ia mengikat rambutnya, lalu mulai melipat pakaian dengan gerakan yang tenang. Setiap lipatan seperti menutup satu kebiasaan lama, satu kompromi yang tak lagi perlu dipertahankan. Di ruang tamu, Ardi berdiri mematung. Ia tidak marah, tidak pula merayu. Wajahnya tampak kosong, kehilangan medan untuk berdebat. "Kamu tidak perlu buru-buru," katanya akhirnya, suara rendah. "Kita bisa bicara lagi." Siska menatapnya. Lama, tanpa kebencian. "Kita sudah bicara," jawabnya. "Sekarang aku memilih berjalan." Ardi menghela napas, lalu mengangguk singkat. Tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf. Dan Siska menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak lagi membutuhkannya untuk melangkah. Ia menutup koper, menyerahkannya ke Rina, lalu menoleh sekali lagi ke rumah itu. Bukan untuk mengenang,
melainkan untuk memastikan ia tidak tertinggal. Pindahan berlangsung tanpa keributan. Tidak ada teriakan, tidak ada tetangga yang berkumpul. Bahkan Bu Ratna tidak muncul. Keheningan itu terasa jujur. Di dalam mobil, Siska menatap jalan yang terbentang, merasakan napasnya stabil. Rina memecah hening. "Kamu tidak kalah," katanya pelan. Siska tersenyum tipis. "Aku juga tidak menang dengan cara yang mereka kira." Rumah Rina sederhana, tapi terang. Siska menaruh koper di sudut kamar, membuka jendela, membiarkan udara baru masuk. Ia duduk di tepi ranjang, menelusuri pesan di ponselnya. Ada satu dari Ardi, singkat, tak selesai. Siska tidak membalas. Ia mengunci layar, menaruh ponsel, lalu berdiri. Pilihan kecil lain diambil. Hari ini, ia akan menyelesaikan urusan administratif, mengubah alamat, memisahkan keuangan, menguatkan batas. Bukan karena dendam, melainkan karena rapi. Sore itu, ia bertemu penasihat hukum untuk menandatangani berkas awal. Prosesnya jelas, tertata, tanpa dramatisasi. "Anda tenang," kata penasihat itu. "Itu membantu." Siska mengangguk. Tenang bukan berarti tak sakit. Tenang berarti tidak lagi dikuasai. Malamnya, Siska duduk di balkon kecil, secangkir teh di tangan. Ingatannya kembali ke awal, di ler mobil, senyum yang terasa salah, diam yang ia pilih. Ia tidak menyalahkan dirinya lagi. Diam itu pernah menjadi cara bertahan. Kini ia memilih cara lain, berdiri. Hari-hari berikutnya mengalir dengan ritme baru. Ada rasa sepi, tentu. Ada malam-malam ketika pertanyaan muncul, bagaimana jika, namun tidak lagi menenggelamkan. Siska belajar merawat dirinya dengan keputusan-keputusan kecil. Bangun lebih pagi, berjalan kaki, menulis daftar hal yang ingin ia capai. Ia tidak memaksa bahagia. Ia membiarkan pulih. Suatu siang, ia bertemu Bu Lilis di warung dekat rumah Rina. Tatapan Bu Lilis lembut, penuh penyesalan yang tak terucap. "Kamu kuat," katanya singkat. Siska mengangguk, menerima tanpa perlu pembenaran. Kekuatan itu tidak perlu diumumkan. Kabar tentang Bu Ratna dan Maya terdengar samar, seperti gema yang semakin jauh. Siska tidak mengejarnya. Fokusnya kini berbeda, pada hidup yang sedang ia bangun, bata demi bata. Ia tahu, kesempurnaan bukan tujuan. Kejujuran pada diri sendiri, itulah pijakan. Di akhir pekan, Siska menata meja kecil di kamarnya. Ia menaruh foto lama, bukan untuk bernostalgia, melainkan sebagai penanda jarak yang sehat. Di sampingnya, ia menaruh buku catatan baru. Pada halaman pertama, ia menulis satu kalimat, "Aku memilih diriku sendiri, hari ini dan seterusnya." Tantangan belum selesai. Proses cerai akan berjalan. Ada kemungkinan luka lama menyapa lagi. Namun Siska berdiri dengan harga diri utuh. Ia tidak menang karena mempermalukan siapapun, melainkan karena berhenti mengorbankan dirinya. Hidupnya belum sempurna, dan itu tidak apa-apa. Ia telah kembali ke tempat yang paling penting, dirinya sendiri. Kalau kamu ikut merasakan perjalanan Siska, klik like dan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton.